Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Aziz Mukhlisin. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022. Kategori 2, jurusan Teknik Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Malang. NIM PPG saya 2231539 13258. Saya mengajar di SMKS Widya Dharma Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 TJKT 3 dengan materi mikrokontroler sederhana. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Silakan dipimpin berdoa dulu ketua kelasnya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Baik ya. Baik, akan saya cek kehadirannya hari ini ya. Abdurrahman, Hadir. Adi Kurniawan, Hadir, Pak. Afina, Hadir. Ahmad Nuril, Hadir, Pak. Alven, Ada, Pak. Amanda. Hari ini kita akan belajar informatika lagi ya. Sekarang di 10 TJKT 3 kalian akan belajar lagi mengenai kelanjutan dari simulasi topologi jaringan. Oke ya. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembelajaran, kita tonton dulu video. Silahkan disimak betul-betul videonya. Nanti coba apa makna dari video yang saya sampaikan, gitu ya. Coba dicek sekarang. Apa makna yang ada di video tersebut? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Oke, ya, Yohana. Makna dari video tersebut, kita harus bekerja sama dalam suatu kelompok dan kita harus memiliki seorang pemimpin yang mampu mengambil keputusan untuk sebuah organisasi. Oke, bagus. Tepuk tangan ya buat Yohana. Baik, jadi kesimpulannya adalah bagaimana caranya kita bisa bekerja sama, gitu ya. Terus kemudian karena apa? Karena hal kecil pun kalau kita nanti bekerja sama jadinya akan besar. Ini video kedua ya. Coba dicek video kedua.
Video yang kedua tadi apa? Video yang kedua. Coba Amela. Saling support antara tim. Oke, pertama saling support gitu ya. Karena apa? Karena tim yang ada di pinggir-pinggir itu, dia pasti punya posisi masing-masing. Nah, robot yang ada di sana nanti, itu ujung-ujungnya nanti kita akan bikin di kelas 3. Tapi untuk sekarang, kita akan belajar yang lebih sederhana dulu. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi melalui eksplorasi mandiri dan diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat dan menguji rangkaian mikrokontroler sederhana menggunakan perangkat Arduino Kit. Jadi nanti kata kuncinya adalah bisa membuat dan menguji. Begitu ya. Bisa membuat dan menguji rangkaian mikrokontroler. Pak, mikrokontroler itu apa? Kita belum tahu. Ya, hari ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai mikrokontroler gitu ya. Semoga nanti kalian bisa tertarik. Oke, untuk indikatornya adalah setelah mampu mengidentifikasi kebutuhan penggunaan rangkaian mikrokontroler sederhana secara mandiri. Jadi yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi kebutuhan alatnya. Tentu ya, kita harus, kalau kita mau buat sesuatu berarti kita harus tahu alat dan bahannya. Gitu ya. Yang kedua adalah setelah memperhatikan demonstrasi langsung, jadi nanti akan saya demonstrasikan, dan mempelajari teks and video demonstrasi, peserta didik mampu membuat rangkaian mikrokontroler sederhana sesuai dengan prosedur. Jadi kalian sudah tahu alat bahannya, kalian baru membuatnya. Nah, untuk yang ketiga, kalian harus bisa mengujinya. Apakah rangkaian mikrokontroler ini itu sudah sesuai atau belum? Gitu. Ada yang tanyakan dari sini? Oke, tidak ada ya. Sebelum kita proses pembelajaran, ya kita masuk ke materi, kita coba tes dulu. Kalian buka aplikasi Quizzes, kemudian silahkan melakukan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Oke, ya ini adalah kodenya 743862. Saya ulangi, 743862, yaitu kode pretest hari ini. Oke, saya start ya. Silakan dikerjakan pretestnya. Oke, silakan dikerjakan pretestnya. Oke, sudah selesai semua. Jadi yang paling tinggi Abdurrahman, ya tepuk tangan untuk Abdurrahman. Ya dengan poin 3.600 ya. Baik, dari hasil ini, saya sudah yakin bahwa kalian sudah siap dalam mengikuti pelajaran mikrokontroler sederhana. Sebelum kita masuk, ya ini ada satu pertanyaan, ada dua ya nanti di belakang. Apakah kalian pernah melihat robot? Pertanyaannya, menurut kalian, mengapa robot itu bisa melakukan semua apa yang kita perintahkan? Ada yang bisa tanya ini? Katakan, ya, Dava, ya silakan. Karena ada sebuah skrip di dalamnya, Pak. Oke, jadi robot itu ada skripnya. Makanya dia bisa melakukan pertanyaan yang kedua, yaitu bisa melakukan semua apa yang kita perintahkan. Tapi pernah melihat robot ya? Pernah. Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua sekarang, apabila kamu bisa membuat robot, gitu. Robot seperti apa yang ingin kalian bikin? Ada yang bisa angkat tangan? Oke, Alven. Saya ingin membuat robot manusia. Robot manusia. Jadi robotnya seperti manusia. Untuk apa, Ven? Buat membantu pekerjaan, Pak. Oke. Mungkin kamu agak malas gitu ya, tapi nggak apa-apa, wes. Oke, tepuk tangan buat berdua ya. Oke. Wes. Jadi gini. Kita harus bisa memungkiri bahwa semakin masa depan, ya semakin kita ke masa depan, pasti tingkat kemalasan seseorang itu pasti akan meningkat. Karena apa? Kemudahan itu pasti akan ditawarkan semua produsen teknologi. Gitu.
Kalian ada HP semua ya, silakan diakses s.id/micro-tjkt. Silakan diakses di browser. Oke, klik bagian Handout Microcontroller Sederhana. Kalian klik bagian ini ya. Bagian menu Handout Microcontroller Sederhana. Oke, nanti akan ketemu file PDF ini ya. Kamu akses yang bagian Handout dulu ya. Kamu akses ya bagian Handout Microcontroller Sederhana. Dan coba akses. Sudah diakses semua? Sudah ya. Oke, coba kita belajar materi bareng-bareng dulu ya. Oke. Di situ untuk yang pertama ada kata-kata menyalakan LED dengan Arduino lengkap dengan programnya. Sudah dicek semua ya itu ya. Oke. Ini hal yang pertama. Jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng bagaimana menyalakan LED dengan Arduino. Arduino itu apa, Pak? Arduino itu adalah sebuah microcontroller. Nah, dia ada chipnya di situ yang bisa kita perintah untuk melakukan sesuatu. Nah, perintah itulah nanti yang tadi disampaikan oleh Dava, skrip yang bisa kita gunakan untuk memerintah robot. Nah, robot yang sekarang kita punya adalah Arduino Uno, gitu ya. Robotnya apa namanya? Arduino. Oke, Arduino Uno. Saya coba tuliskan di depan ya. Yang pertama, Arduino. Oke, sudah paham ya Arduino ya? Arduino tadi adalah sebuah microcontroller yang dia kalau bahasa kasarnya adalah robot yang bisa kita perintahkan atau kita kasih skrip. Nah, yang kedua, nanti kita harus butuh namanya LED. LED itu apa? LED itu lampu. Lampu yang kecil. Nah, LED itu bentuknya gini. Oke, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, yang panjang itu positif, yang pendek adalah negatif. Nah, yang ketiga yang kita butuhkan adalah resistor. Tadi sepertinya Rohman sudah sampai 100 nilainya ya. Nah, resistor tadi apa, Man? Oh, Abdurrahman, sorry, bukan Rohman Putro ya, sorry, Abdurrahman. Resistor itu apa tadi? Sebuah tahanan ya, atau hambatan sebelum masuk ke rangkaian utamanya. Nah, resistor bentuknya adalah ada kawat, kemudian ada kotak kecil, kemudian ada kawat lagi. Nah, dia seperti gelang warna. Nah, nanti saya akan jelaskan di bagian praktikum. Nah, yang nomor 4, oke ya, yang nomor 4 adalah ada kabel jumper. Oke, kabel jumper itu adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Jelas, nanti kalau nggak ada kabel, nggak bisa digunakan untuk microcontroller. Nah, yang kelima adalah project board. Oke, project board adalah sebuah komponen elektronika yang dia digunakan untuk menancapkan komponen kecil-kecil. Jadi dia bentuknya kayak bagan kotak gini. Nanti ada titik-titik yang digunakan untuk memasukkan komponen yang lain. Nah, coba nanti diperhatikan di situ ya. Nah, project board ini. Kemudian yang setelahnya adalah aplikasinya. Nah, aplikasinya namanya Arduino Uno. Oke, sekarang saya kasih kesempatan untuk baca materi dulu 5 menit ya, saya kasih waktu 5 menit untuk baca materi yang ada di s.id/micro-tjkt. Oke, silakan.
Jadi di situ itu ada rangkaiannya. Jadi ada rangkaiannya, kemudian ada apa namanya itu, skripnya juga. Nah, itu kalian pelajari semua. Kalau sudah nanti saya coba untuk demonstrasikan di depan. Oke, sudah ya? Sudah selesai membaca materinya? Sudah. Di situ tadi ada apa saja? Yang pertama, menyalakan LED dengan tanpa efek berkedip. Kemudian yang kedua adalah dengan berkedip. Oke. Tentunya di situ ketika tidak berkedip dan berkedip, pasti skripnya lebih kompleks yang berkedip karena agak sedikit banyak. Oke. Saya akan demonstrasikan bagaimana caranya membuat microcontroller sederhana dengan cara menyalakan LED yang tadi di handout. Oke, coba diperhatikan ke depan semua. Oke, coba diperhatikan ke depan. Ini adalah Arduino atau namanya microcontroller. Nah, yang kalian nanti akan perhatikan di sini adalah yang sisi sini. Ini adalah kabel atau port yang digunakan untuk menancapkan kabel ke komputer. Yang sebelah sini, bentuknya ini, ya. Oke, kemudian yang kalian harus perhatikan lagi adalah yang jajaran sini. Ini namanya pin. Nah, dari pin 0, 1, 2, 3 sampai pin 13. GND itu apa, Pak? GND itu ground, ya, atau minus. Nah, di sini juga ada pin. Ada A5, A4, A3 sampai reset, atau di sini UREF gitu ya. Nah, yang kalian pakai adalah pin antara 1, nanti kalian pakai ini aja ya, 2 sampai 7, kemudian di sini ada ground yang harus dipakai. Oke, kita coba lari ke handout sekarang. Nah, ini. Oke ya, coba diperhatikan. Rangkaiannya adalah yang pertama, di sini ada apa namanya ini? LED ya. Ada LED warna merah. Ini ada yang kakinya lurus, ada yang kakinya yang agak bengkok. Nah, yang agak bengkok itu plus. Oke ya, berarti yang kakinya panjang sesuai dengan yang ada di sini. Paham ya? Terus kemudian yang pendek berarti minus. Nah, yang minus dia mengarah ke resistor. Nah, nanti kalian susun sesuai dengan yang ini. Nah, project board itu alurnya adalah dia ketika lurus berarti dia tersambung. Berarti antara kaki yang ini dengan kaki yang ini tersambung gitu ya. Nah, kalau ini dengan ini dia nyambung nggak? Enggak, karena dia nge-cross. Kemudian dari resistor masuk kemana? Kabel. Kabel kita tarik kemana? Ke pin 4. Berarti nanti di script kita harus mendefinisikan pin 4. Oke. Kemudian yang plus atau yang minus ya ini ya. Oke, yang minus adalah masuk ke ground. Sorry ya, tadi salah ya. Yang lurus itu yang plus, yang minus adalah yang bengkok. Oke. Nanti coba rangkaian seperti ini. Nah, kita akan rangkai semuanya, kemudian kita akan masuk ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasi yang dipakai adalah aplikasi namanya Arduino IDE. Perhatikan di sini. Nah, aplikasinya ini. Oke ya. Nanti kalian praktek bareng-bareng. Namanya Arduino IDE. Oke, coba diperhatikan di sini. Ini adalah tampilan aplikasi namanya Arduino IDE. Yang pertama, kalian harus menancapkan ini ya, microcontroller dari power ke laptop. Nanti ada di situ kabelnya. Nah, kalian tinggal tancapkan di situ ke USB. Nah, kemudian dia akan mendeteksi port yang ada pada Arduino. Nah, di sini ini adalah portnya. Nah, jangan pilih yang unknown, yang pada artinya dia nggak ada. Nah, yang ada centangnya berarti Arduino ini detect ke laptop. Paham ya? Wes, ini kalian pilih. Nah, terus kemudian ini skripnya. Saya akan coba jelaskan skrip yang paling sederhana. Oke,
dari LKPD tadi, oke ya, dari LKPD tadi pin yang dipakai adalah pin berapa? Pin 4. Berarti nanti pin modenya ini kalian ganti menjadi pin 4 sebagai output. Oke, kemudian di sini ada bagian void loop, yaitu digital write itu artinya adalah menghidupkan atau memanggil pin yang sesuai dengan output. Ini adalah pin 4 gitu ya. Ketika ada tulisan high, berarti pin 4 ini dia akan nyala. Gitu ya. Nah, kalau mau mematikan, kalian isi di bawahnya digital write 4, dia tulisannya low. Nah, berarti nanti yang nyambung di pin 4 itu kan LED. Dia akan nyala selama 1000 milisecond atau 1 detik dan akan mati selama 1 detik. Nah, ini fungsi dari script yang ada di sini. Coba ada yang ditanyakan nggak dari sini? Kalau nggak ada, kita langsung praktek ya. Dari digital write 4, high berarti artinya dia hidup. Kalau low berarti dia mati. Jangan sampai nanti pinnya bukan pin 4. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita buat kelompok ya. Jadi satu kelompok 5 siswa atau 4 siswa, nanti tergantung dengan pembagiannya. Ini adalah nama-nama kalian ya, sudah saya masukkan ke aplikasi namanya Rako ya. Ini nama-nama kalian semua. Kemudian saya akan coba random. Oke, saya sudah bagi kelompok kalian. Jadi ini ada 5 tim ya. Ada 5 tim. Tim 1 ada 5 anak, tim 2 5 anak, tim 3 ada 4, tim 4 ada 4, tim 5 ada 4. Sekarang silakan semua gabung ke kelompoknya masing-masing dengan satu perangkat laptop dengan satu Arduino kit. Silakan semua gabung sesuai dengan kelompok yang ada di sini. Ya, silakan gabung. Oke, saya akan bagikan LKPD ya, yang harus nanti kalian isi. Kelompok 1, ini kelompok berapa? Kelompok 2. Nih. Di sebelah sini kelompok 5. 3. Ini 3. Oh, ini 3. Oke. Kelompok 5 mana? Oke, kelompok 5. Kelompok 1. Terus yang sebelah sini kelompok 4. Oke, silakan. Nah, silahkan sekarang pilih ketua kelompoknya. Dengan oke, ketua kelompok 1 siapa? Isabella. Kelompok 2 Abdurrahman. Ketiga Anggun. Keempat Adi. Kelima tim 5 siapa? Dino. Oke ya. Di situ yang pertama ada apa? Ada identitas umum. Nah, nanti kalian isi nama kelompoknya siapa. Nama kelompok ini sesuai dengan nomor tadi ya. Terus anggotanya ditulis nama lengkap kapital semua. Oke. Kemudian kelasnya 10 TJKT 3. Kemudian indikator ini sesuai yang saya sampaikan tadi. Kemudian persiapan alat dan bahan. Kalian checklist semua. Komputernya, microcontroller ada apa enggak, kabel ada enggak, project board dan sebagainya sampai resistor. Nah, dicek semua. Kalau ada silakan di checklist. Kalau tidak ada bisa di depan sini. Ini tersedia beberapa Arduino yang bisa diambil atau kabel jumper dan sebagainya. Kalau di situ tidak ada. Kemudian instruksinya adalah diperhatikan dulu ya, diperhatikan dulu. Instruksinya adalah yang pertama checklist dulu kelengkapan datanya. Kemudian saya akan bagikan QR code. Perhatikan ya. Ini ada sebuah QR code. Nah, QR code ini isinya apa, Pak? Gitu ya. Isinya adalah sebuah mini project
yang isinya LED, mulai dari LED 1, 2, 3, 4 harus diapakan. Nah, ini nanti tinggal kalian scan, kemudian dia akan muncul sebuah persoalan atau proyeknya harus kalian bikin seperti apa. Wes, ini kelompok berapa? 2. Kelompok? 3. 5. Oke. Terus kemudian kelompok 4. Oke. Silahkan nanti di-scan QR code-nya menggunakan HP ya. Nah, setelah itu silahkan digambar desainnya di LKPD di situ. Di baliknya ada gambar desain rangkaian microcontroller. Ya, gambarnya sesuai dengan yang tadi. Ya, sesuai dengan yang tadi. Kemudian silakan dilihat di situ bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah skripnya kalian tulis di bagian skrip rangkaian microcontroller di baliknya. Nah, setelah itu kalian tulis juga penjelasan skrip rangkaian microcontrollernya bagaimana. Nah, yang terakhir adalah kesulitannya. Kesulitannya ketika kalian membuat sebuah microcontroller. Ada yang ditanyakan? Silakan angkat tangan. Silakan sekarang masing-masing kelompok memastikan alat dan bahannya ada dulu. Silakan dicoba. Sembari di-scan dulu ya, QR code-nya di-scan, itu nanti kalian akan dapat persoalan seperti apa. Silakan dilakukan dulu. Nyekennya di kamera bisa, kamera Xiaomi bisa. Atau di Google juga bisa. Kamu ke QR code scanner gitu. Itu langsung bisa di-scan. Persiapan alat dan bahan yang 2 menit, kemudian pengerjaan proyek 20 menit, pengujian nanti 10 menit, yang terakhir presentasi. Nanti nggak setiap kelompok ya, kalau misalnya nanti waktunya kurang nggak cukup, akan saya coba 1 atau 2 kelompok. Presentasinya 3 menit setiap penampilan, jadi nggak usah lama-lama.
Oke, waktunya sudah selesai ya. Saya mau cross check hasilnya dari masing-masing kelompok ya. Diperhatikan ke depan. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, kelompok 1 tadi skripnya yang belum jalan ya. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 sudah sukses semua. Oke. Kelompok 3 yang mana? Kelompok 3 rangkaian dan skripnya rangkaian sudah 100% ya. Skripnya tinggal sedikit, tinggal kedip-kedip ya. Oke. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 tadi rangkaiannya agak kurang benar ya. Oke, kelompok 4. Berarti yang sudah 100% selesai adalah kelompok 2. Sudah selesai semua ya. Sudah selesai, kemudian tadi sudah ada beberapa yang memang bermasalah ya dengan skripnya atau dengan rangkaiannya. Sekarang waktunya kita untuk presentasi. Tentunya yang saya akan panggil adalah kelompok 2 ya. Kelompok 2 silakan maju, kemudian disampaikan. Yang pertama adalah silakan menyampaikan rangkaiannya bagaimana sesuai dengan LKPD. Yang kedua, skripnya bagaimana gitu ya. Kemudian kesulitannya apa? Silakan maju, semuanya bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Perkenalkan, nama saya Rama Putra Nakulo. Di sini saya akan mempresentasikan Hasil skrip kita di Arduino. skrip saya menggunakan pin 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kesulitannya saat membagi skrip di Arduino IDE. Saat memasukkan pin ke ground yang rapat itu yang sulit karena memasukkannya terlalu rapat portnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kelompok 2 tadi punya kesulitan yaitu pada saat menempatkan groundnya. Karena apa? Ketika ground itu nanti ditempatkan di posisi yang agak ribet, posisinya nanti akan dempet-dempet dan akan kemungkinan resistor saling bersentuhan. Oke, silakan maju untuk kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3 silakan maju 2 anak ya. Silakan Baktiar dan Anggun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari LKPD mikrokontroler sederhana saya dan kelompok. Sudah sampai di yang lampu dengan variasi kelip dan yang nyala terus. Untuk kesulitannya tadi ada kesalahan di project boardnya. Jadi lampu LED-nya tidak bisa menyala. Untuk kesulitannya sampai saat ini masih belum ada. Oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan close untuk kelompok 4. Sekian dari kelompok saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesulitan ya dari kelompok 4 adalah project board-nya yang tadi bermasalah. Begitu ya kalau di kelompok 4 ya. Sekarang waktunya tes pengetahuan. Jadi silahkan dibuka lagi HP-nya, kemudian dibuka kuisisnya. Ya, silahkan masukkan kode kuisisnya 036737 ya. Oke ya. Nanti nilai yang paling tinggi akan mendapat reward dari saya. Saya mulai sekarang. Silakan dikerjakan. Oke ya, sudah selesai. Peringkat pertama Abdurrahman, peringkat kedua NRL Ngalam, peringkat ketiga Bagus Satrio. Tepuk tangan untuk mereka. Oke. Dari hasil yang tadi, jadi ada beberapa kelompok yang memang belum
berhasil gitu ya. Tetapi dari hasil asesmen baik formatif maupun sumatif, jadi hanya ada satu kelompok yang harus melakukan remedial, ya, harus melakukan remedial, yaitu kelompoknya Dava, Adi, dan kawan-kawan. Ya, enggak masalah ya. Untuk kelompok selain kelompok 2, benar ya? Berarti nanti harus melakukan pengayaan, dan plus kelompok 2 juga nanti. Silakan mengambil lembar ini. Saya akan bagikan lembar pengayaan untuk kalian semua. Nanti dikerjakan di rumah ya. Untuk lembar pengayaannya. Oke, jadi saya ulangi ya, lembar pengayaan dan remedial itu silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Nanti ketika sudah selesai pertemuan minggu depan di bawah. Ingat ya, untuk yang lembar pengayaan berarti anak-anak atau peserta didik atau siswa atau kalian yang memang sudah di atas standar kompetensi minimum. Untuk yang remedial berarti kalian masih perlu belajar lebih dalam lagi. Materi apa selanjutnya? Nah, tadi kalian sudah merangkai LED ya. Kalian sudah merangkai LED dengan resistor, bener ya? Kemudian ada kabel jumper, microcontroller dan sebagainya. Nah, materi selanjutnya kalian akan belajar mulai dari sensor. Jadi ada sensor gerak, ada sensor cahaya, sama sensor jarak. Yang terakhir ya, sebelum kita pulang kita harus refleksi dulu. Jadi ya, kita harus merefleksi diri kita, kira-kira kita itu yang sudah benar yang mana, yang salah yang mana ya. Silakan dibuka kuisisnya lagi, kode kuisisnya ya. Silakan kalian isi, di situ ada 5 pertanyaan refleksi. Oke, kita lakukan refleksi bareng-bareng. Silakan diisi form refleksinya yang ada di kuisis. Diketik ya, diketik. Oke, terima kasih sudah melakukan refleksi ya. Sekarang LKPD-nya, kemudian rangkaian elektronikanya disimpan semua, dirapikan, kemudian LKPD-nya silakan dikumpulkan di depan. Baik, sudah selesai semua pembelajaran kita ya. Terima kasih, kalian antusias banget dalam pelajaran mikrokontroler sederhana. Semoga nanti antusiasme ini dapat berlanjut sampai pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu ya. Dan semoga kalian nanti bisa terus, jangan hanya 1 atau 2 kelompok ya. Semua harus bisa. Sanggup ya? Oke, wes silahkan sekarang dipimpin berdoa dulu untuk pulang. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.